Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Feby Ayustiani dari kelas 12 IPA 8. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bagaimana cara pembuatan tempe dan bagaimana hasil tempe dengan perbandingan ragi yang berbeda. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian praktek biologi. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang kita perlukan dalam proses pembuatan tempe. Di mana bahan yang kita perlukan hanya ada dua jenis bahan, yaitu di sini ada kacang kedelai, juga ada ragi tempe. Kemudian alat-alat yang kita perlukan di sini ada panci, ada wadah atau baskom, kemudian ada saringan dan ada piring, kemudian ada sendok sayur dan juga ada sendok teh. Setelah alat dan bahan, kita langsung aja masuk ke proses pembuatannya. Kita langsung saja masuk kepada langkah yang pertama, yaitu kita akan mencuci kacang kedelai. Di sini saya menggunakan sekitar 250 gram kacang kedelai. Nah, setelah kita cuci sampai bersih, kemudian step atau langkah selanjutnya adalah kita akan merendam kedelai ini. Pertama kita tambahkan dulu air untuk merendamnya. Nah, setelah kita berikan air atau kita kasih air di dalamnya, kemudian ini akan kita rendam kacang kedelai selama kurang lebih 3-5 jam. Setelah kurang lebih 3-5 jam kita rendam kacang kedelai, nantinya kacang kedelai akan mengembang dan kemudian langkah selanjutnya kita akan merebus kacang kedelai. Kemudian rebus kedelai selama kurang lebih dan kita juga harus membersihkan jika ada busa atau kotoran yang mengapung saat kita merebus. Nah, kemudian setelah kita rebus kedelai, kita rendam selama semalaman. Tadi malam saya sudah merendam kedelai untuk hari ini. Jadi di sini adalah ada hasil dari kedelai yang sudah saya rendam selama semalaman atau kurang lebih 12 jam lebih. Kedelai yang sudah kita rendam semalaman ini selanjutnya akan kita cuci sampai semua kulit arinya terlepas dan sampai kedelai ini bersih. Nah, setelah saya cuci bersih tadi, kemudian kedelai saya pindahkan ke wadah. Kemudian langkah selanjutnya, setelah dicuci bersih ini akan kita rebus kembali. Pertama, kita masukkan dulu air ke dalam panci. Lalu kemudian kita nyalakan kompor. Dan kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih baru kita masukkan kedelai. Setelah mendidih kembali lalu kita matikan. Nah, kemudian setelah mendidih selanjutnya kita masukkan kedelai. Lalu kita tunggu kembali sampai mendidih kembali. Kemudian setelah mendidih kita matikan. Kemudian setelah mendidih kembali, kemudian kita matikan kompor. Nah, kemudian setelah kita matikan, selanjutnya kedelai akan kita tiriskan. Untuk mempercepat atau agar kedelai cepat dingin atau cepat kering, akan saya pindahkan ke tempat yang lebih luas atau ke piring yang lebar seperti ini.
Nah, kita tunggu sambil diangin-anginkan agar kedelai cepat kering. Nah, kemudian setelah kering, kita akan mulai proses peragian, di mana untuk menguji perbedaan dari perbandingan ragi yang berbeda. Di sini saya akan membagi kedelai ke dua tempat yang berbeda, atau kita bagi dua. Nah, setelah kita bagi menjadi dua, kemudian kita masuk ke proses peragian, di mana nanti yang sebelah kiri akan saya kasih lagi sekitar setengah sendok teh, kemudian yang sebelah kanan akan saya kasih lagi lebih sedikit dari setengah sendok teh atau sekedar ujung dari sendok teh. Ayo kita masuk ke proses peragian. Ini yang setengah sendok teh. Ini yang sekitar cuma hanya ujung dari sendok teh atau lebih sedikit daripada sebelah kiri. Nah, kemudian setelah kita beri ragi dari sebelah kiri maupun sebelah kanan, kemudian kita campurkan raginya dengan kedelai. Dan ingat, sampai semuanya tercampur rata ya. Ragi harus tercampur sempurna dengan kedelai. Nah, kemudian untuk step langkah terakhirnya, kita akan memasukkan kaca kedelai yang sudah dicampur dengan ragi tersebut ke dalam plastik. Oke, jangan lupa plastiknya dibedakan dan kemudian diberi tanda ya, yang mana yang raginya menggunakan setengah sendok dan mana yang raginya hanya menggunakan ujung sendok teh. Nah, cukup seperti ini. Saya letakkan dulu. Dan yang satu lagi. Setelah semua sudah masuk plastik, kemudian kita akan rekatkan dengan menggunakan lilin. Seperti ini, kemudian kita ratakan lagi di dalam plastiknya, dan jangan lupa kita bolongi dengan menggunakan tusuk gigi atau dan lain sebagainya di plastiknya ini. Kedua sisinya ya. Nah, seperti ini, kemudian kita lakukan pada tempe yang satunya lagi. Dan lakukan yang seperti tadi, kita tusuk-tusuk lagi. Nah, setelah sudah seperti ini, jangan lupa kita beri tanda mana yang setengah sendok dan mana yang seujung sendok. Di sini saya beri tanda. Sini bintang adalah yang setengah sendok dan bulan yang ujung sendok. Dan kemudian adalah kita pindahkan tersebut ke wadah, terserah boleh wadah apa saja.
Kemudian tempe ini kita diamkan atau kita fermentasi selama kurang lebih 2 hari. Kemudian saat 2 hari nanti akan kita cek bagaimana perbedaan dari jumlah ragi atau perbandingan jumlah ragi yang berbeda dari kedua tempe ini. Nah, ternyata kedelai yang kita berikan ragi kemarin sudah berubah menjadi tempe, dimana yang saya kira membutuhkan waktu 2 hari, ternyata dalam waktu 1 hari 1 malam, kedelai sudah berubah menjadi tempe, dimana ini merupakan peran dari ragi tempe kemarin, dimana ragi tempe ini merupakan bibit yang kita gunakan dalam pembuatan tempe, atau disebut juga sebagai starter tempe, dimana ragi tempe ini mengandung jamur Rhizopus sp, atau dikenal juga sebagai jamur tempe. Nah, dimana kemarin saat kita berikan ragi pada kedelai, Rhizopus sp ini berperan dalam kedelai untuk membantu kedelai dalam membentuk massa yang kompak dan juga padat, sehingga akan muncul atau akan tumbuh jamur pada permukaan tempe yang kemudian menembus ke dalam kedelai, kemudian menyatukan kedelai sehingga akan menjadi tempe yang kita biasa makan atau kita biasa masak nih. Nah, ternyata ada perbedaan nih, di mana tempe atau kedelai yang kemarin kita berikan ragi setengah sendok teh, jamur yang tumbuh pada permukaan dan di dalam kedelai lebih banyak, sehingga tampak lebih putih dan juga lebih padat dan juga kompak. Nah, kemudian kedelai yang kita berikan ragi lebih sedikit, di mana kita berikan kemarin hanya ujung sendok teh, ternyata jamur yang tumbuh tidak sebanyak yang sebelah kiri dan juga tidak terlalu padat dan juga kompak seperti sebelah kiri. Itulah pengaruh dari ragi yang kita gunakan kemarin, di mana ragi tempe ini mengandung jamur Rhizopus sp yang berfungsi untuk berperan dalam kedelai untuk membuat kedelai menjadi lebih padat dan juga kompak sehingga akan menjadi tempe yang bisa kita makan. Nah, ternyata ada perbedaan nih, di mana yang raginya lebih banyak ini lebih padat dan juga yang sedikit kurang padat tapi tetap jadi tempe, cuma tidak begitu padat. Nah, itulah perbedaan secara fisik atau dari penampakan yang bisa kita bedakan. Soal rasa, abis ini kita akan mengolah tempe ini dan kita cari tahu nih, ada nggak sih perbedaan rasa di antara keduanya? Nah, sekarang saya sudah selesai mengolahnya menjadi makanan, di mana yang kemarin raginya setengah sendok teh ini, tempe yang sudah jadi saya ubah atau saya olah menjadi tempe mendoan, kemudian tempe yang satunya lagi yang dengan ujung sendok teh yang tempe kemarin sudah jadi, saya jadikan atau saya buat menjadi orek tempe. Nah, selanjutnya kita mau coba nih, ada nggak sih perbedaan rasa dari kedua tempe ini? Ini kita coba yang ini dulu ya. Ini mau coba mendoanya. Kalau saya cicipi, ternyata meskipun keduanya punya perbandingan ragi yang berbeda, rasanya masih sama, karena menurut saya ragi yang setengah sendok itu masih dalam batas wajar sehingga tidak membuat tempe pahit karena raginya kebanyakan. Dan tentunya yang orek yang kemarin kita gunakan ragi yang sedikit atau lebih sedikit daripada yang sebelah kiri ini, karena raginya sedikit sehingga tidak
menurut saya tidak berubah rasa tempenya sama sekali, jadi tidak ada pahit sama sekali. Dan yang ini juga walaupun raginya lebih banyak tapi masih dalam batas wajar sehingga tidak menimbulkan rasa pahit pada tempe. Ini menurut pendapat saya sendiri, sesuai apa yang saya rasakan. Mungkin itu saja untuk review dari rasa tempe, yang baik yang setengah sendok teh maupun yang ujung sendok teh. Nah, mungkin ini merupakan akhir dari video kita, di mana di awal kita sudah membuat tempe, kemudian kita menguji bagaimana hasil dari tempe dengan perbandingan ragi yang berbeda. Kita juga sudah melihat hasilnya dan kemudian sekarang sudah kita olah. Dan itu semua yang ada di video ini merupakan pendapat saya dari mulai rasa, kemudian kemarin bentuk penampakan sesuai dengan yang terlihat. Mungkin itu saja video pada kesempatan kali ini. Semoga hasilnya merupakan hasil yang terbaik, dan mohon maaf bila dalam penyampaian video atau dalam kata-kata yang saya sampaikan di video ada kesalahan atau ada yang menyinggung atau mungkin ada yang kurang berkenan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa buat tempe di rumah ya, karena gampang banget buatnya. Dadah.